Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triulan dari kelas 12 Akuntansi 1, asal sekolah SMK Negeri 1 Keraksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia, para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya hingga ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam, mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas data sejarah. 3. Meneladani sikap dan perilaku para contoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup, pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai syiar Islam dan dakwah. 5. Belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat tentang Islam dengan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia, saling menghormati dan tolong-menolong. Islam juga mengajarkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat semua manusia sama, kecuali takwanya. Islam juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, dan mengharamkan manusia saling berselisih, bermusuhan dan merusak dan saling mendengki. Islam juga mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, serta senantiasa berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam yang telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia. Pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Kedua, Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Ahmad yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau, lahirnya generasi Islam yang tangguh, salah satunya Raden Fatah Sultan pertama Demak. Ketiga, Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Keempat, Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima, Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Walik Munih, juga putra Raden Rahmat, dengan pusat kegiatannya di daerah Derajat, dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Keenam, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kalidangu, Demak, Jawa Tengah. Ketujuh, Sunan Gunung Jati. Disebut pula Syarif Hidayatullah. Berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kedelapan, Sunan Kudus. Berkedudukan di Kudus. 9, Sunan Muria dan berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.